siapa yang sebenarnya jadi sutradara dalam hidup kalian. Ada tangan tak terlihat yang selama ini mengatur jalan cerita. 7. Saint Dad. 6. Halo, kali ini gue bakal ngebahas tentang alam bawah sadar sama alam sadar. Jadi bayangin hidup kalian kayak di film. Setiap hari adegan yang berulang, bangun tidur, main HP, kerja, kuliah, nongkrong, pulang lagi, tidur lagi, besoknya ulang lagi. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya jadi sutradara dalam hidup kalian? Apakah benar kalian sendiri yang pegang kendali atau ada tangan tak terlihat yang selama ini mengatur jalan cerita tanpa kalian sadari? Coba tuh, bayangin. Pernah nggak kalian ngerasa, kok hidup gue gini-gini aja ya? Terus, pernah nggak kalian mikir, kenapa gue selalu ketemu masalah yang sama, jatuh di titik yang sama, padahal udah coba berubah. Balikan sama mantan mulu. Udah berantem, ngambek, balikan, gitu aja hidupnya. Anak-anak Gen Z kali ya. Kalau jawabannya iya, berarti kalian lagi main di panggung hidup yang dikendalikan oleh sesuatu yang namanya alam bawah sadar. Pikiran sadar versus alam bawah sadar. Ini dia, pikiran sadar versus bawah sadar. Manusia itu punya dua pikiran. Pertama, pikiran sadar. Ini adalah bagian yang kita pakai buat mikir. Buat mikir tuh yang kayak mikir-mikir yang logis, yang logik, ambil keputusan cepat. Contoh, saat kalian milih makan bakso atau mie ayam, itu pakai pikiran sadar. Mau bakso apa? Mie ayam ya? Atau mie ayam bakso? Mau pedas atau enggak? Mau pakai garam atau mecin atau apa? Nah, itu tuh pikiran sadar kalian. Kedua, pikiran bawah sadar. Nah, ini jauh lebih dalam. Bawah sadar adalah gudang besar yang nyimpen semua memori, kebiasaan, emosi, dan sampai keyakinan kalian. Gitu. Jadi kayak hal-hal yang udah menjadi habit kalian itu tuh pikiran bawah sadar, kayak misalkan bangun kesiangan mungkin ya. Udah kebiasaan tuh. Biasanya tuh kalau kalian mau rubah kebiasaan itu tuh bangun pagi, kalian harus 21 hari ataupun coba bangun jam 7 atau jam 6 sebelum matahari terbit, atau pas matahari terbit tuh kamu keluar. Jadi kamu tuh bisa lihat matahari dan otomatis matamu itu udah sadar, pikiranmu sampai ke otak itu sadar kalau oh ini tuh pagi, jadi kamu nggak bangun siang lagi. Jadi karena udah terbiasa ngeliat matahari pagi, jadi dia besokannya tuh bangunnya pagi terus gitu. Kalau pikiran sadar itu kayak layar HP yang kalian pakai scrolling misalkan, maka bawah sadar itu server gede yang kerja di belakang layar. Jadi itu HP itu yang sadar, server itu yang di belakang layar, yang ibaratnya tuh programnya. Yang bikin kaget, psikolog bilang cuma 5-10% hidup kita yang dikendalikan pikiran sadar. Sisanya 90% itu dikendalikan bawah sadar. Nah, itu yang harus kalian benar-benar dalemin ataupun sadari lah sebagai
manusia ataupun anak-anak muda gitu. Itu sebabnya meski kalian bilang ke diri sendiri, mulai besok gue rajin bangun pagi, tapi tetap aja susah bangun. Kenapa? Karena program bawah sadar kalian udah terbiasa bangun siang. Makanya tadi yang gue bilang, mendingan tiap pagi kalau mau bangun pagi dibiasain selama 21 hari atau 30 hari ngeliat matahari tiap pagi tuh bangun. Gak perlu dipelototin, tapi pastiin mata lu itu ngelihat matahari, jadi nanti otomatis sampai ke otak dan alam bawah sadar lu tuh sadar kalau baru bangun pagi itu ya yang normal itu begitu manusia itu. Atau meski kalian janji nggak mau pacaran sama orang toksik lagi, jatuh cinta sama tipe yang sama, itu program bawah sadar tuh. Atau juga biasanya misal kayak kakak lu atau misal maaf orang tua lu emang udah lingkungannya begitu ya, jadi kayak secara alam bawah sadarnya tuh kok gue udah terbiasa ngelihat lingkungan gue seperti itu dari kecil, jadi akhirnya milih cowoknya ataupun dapet cowoknya yang sama, padahal itu bukan karma, karena bawah sadarnya terus-terusan diulang, dibiasain dari kecil. Nah itu kalian harus rubah tuh. Jadi jangan buru-buru salahin mantan atau sinyal wifi lah ibaratnya. Yang salah mungkin server bawah sadar kalian gitu. Jadi itu tuh yang harus lo dalemin lagi tuh. Jadi kita jangan langsung ngejudge sebenarnya itu salah mantan lo. Jangan-jangan cara lo memperlakukan diri lo dulu tuh yang belum bener lewat alam bawah sadar lo. Bukan bener sih, tapi lebih kayak tentang kita itu sadar gak sih yang kita lakuin itu udah di bawah sadar atau yang versi sadarnya, karena alam bawah sadar itu 90%. Jadi kalau lo berpikir negatif terus tentang cowok, tentang pasangan, tentang apapun, ya lo bakalan dapat hal yang negatif juga gitu. Jadi ada cerita nih dalam kehidupan nyata, biar gampang gue kasih cerita. Ada anak kecil, dari kecil selalu dibilang sama orang tuanya, kamu tuh bodoh, nggak bisa apa-apa, kamu tuh harus dibantuin, harus ini, harus itu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Apa yang terjadi? Anak itu tumbuh pun dengan keraguan, ragu aja terus. Tiap kali mau coba sesuatu, dia takut gagal dan akhirnya benar-benar gagal. Ya gitu, rata-rata orang tua, rata-rata di Indonesia sih menurut gue. Sekarang bandingin dengan anak lain yang tiap hari didukung. Kamu bisa nak, Bapak percaya sama kamu. Anak ini tumbuh lebih percaya diri. Kalau gagal, dia coba lagi, lama-lama berhasil. Dah orang tua kita jatuh aja, kesandung batu, yang dipukul batunya. Itu kan kagak boleh. Jadi ya biarin aja dia jatuh, kesandung batu, ya ditanya, kamu baik-baik saja? Bukan orang tua kita malah mukul batunya atau mukul yang buat kita kesandung, misalkan kayu atau apa. Nah itu tuh kebiasaan-kebiasaan yang menurut gue itu kecil tapi ngelatih alam bawah sadar anak-anak kecil di Indonesia tuh jadinya gampang mudah dan takut gagal. Alam bawah sadarnya itu pengennya tuh dibelain mulu karena dari kecilnya udah biasain kayak gitu. Bedanya apa? Padahal sama anak-anak manusia, bedanya ada program yang ditanam di bawah sadar dari hal-hal seperti itu. Contoh, atlet-atlet kelas dunia, mereka nggak cuman latihan fisik, tapi juga latihan mental. Mereka visualisasi kemenangan sebelum pertandingan. Jadi kayak misalkan sebelum dia masuk ke lapangan bola atau lapangan pertandingan, itu tuh biasanya dimotivasiin. Bahkan zaman sekarang itu di tim bola profesional ada motivatornya sendiri tuh, di luar pelatihnya ada psikolognya sendiri. Jadi tuh udah beda sendiri tuh hal-hal kayak gitu dari zaman pemain-pemain bola atau atlet zaman dulu. Karena mereka tahu kalau bawah sadar percaya duluan, tubuh akan ikut bekerja menuju arah itu. Jadi kayak ya kalau udah bawah sadarnya itu percaya, timnya solid, nah semuanya itu menuju ke arah sana, yakin menang ibaratnya gitu. Sekarang coba kalian ingat, waktu kalian gagal, misalkan di saat ujian sekolah atau gagal presentasi, saat kerjaan atau kuliah,
Padahal kalian belajar, padahal kalian siap, tapi kenapa otak kalian blank di saat mau ngelakuinnya? Itu bukan karena kalian bodoh, itu karena program bawah sadar kalian aktif, program takut salah, program takut malu. Jadi hidup kita sebenarnya tuh lebih sering dijalankan oleh autopilot yang bernama alam bawah sadar. Jadi ya lu selalu ngerasa all is well aja, semua akan baik-baik saja, all is well, all is well. Kayak ada tuh film Three Idiot tuh, bagus tuh menurut gue, walaupun film zaman dulu ya. Coba aja kalian tonton, itu tuh tentang anak-anak kuliahan yang rajin dan yakin tentang suatu hal itu harus berpikir positif gitu. Jadi ada sense quantum atau tentang energi. Sekarang kita masuk lebih dalam. Gini. Alam bawah sadar bukan cuma nyimpen data, dia juga memancarkan energi. Penelitian dari HeartMath Institute menemukan bahwa jantung manusia menghasilkan medan elektromagnetik yang sangat kuat, bukan cuma mempengaruhi tubuh kita sendiri, tapi juga orang lain di sekitar kita. Artinya apa? Perasaan kalian, emosi terdalam kalian, bukan cuma ada di dalam hati, tapi keluar, memancar, menyentuh orang lain. Makanya kalau kalian lagi bad mood, biasanya masalah datang bertubi-tubi tuh. Kalau kalian lagi bahagia, hal-hal baik sering datang sendiri. Dan bukan cuman itu, fisika kuantum juga menunjukin hal yang mengejutkan. Ada yang namanya quantum entanglement. Dua partikel bisa saling terhubung meski terpisah jauh. Kalau satu berubah, yang lain ikut berubah secara instan. Nah itu tuh. Jadi itu semuanya tuh saling berkoneksi. Lalu ada eksperimen double slit. Partikel cahaya namanya foton bisa berubah perilakunya hanya karena diamati. Jadi dia tuh bisa berubah gerakannya, si partikel itu, cuman gara-gara diamati doang. Kesadaran manusia sekedar mengamati bisa mengubah materi. Jadi di saat gerak-gerak kita itu selalu bisa membawa perubahan apapun. Sekarang pikir, kalau partikel sekecil itu saja bisa berubah karena kesadaran, bagaimana dengan hidup kalian yang isinya triliunan partikel? Tuh bayangin. Jadi benar, pikiran kalian, emosi kalian, niat kalian, semua mempengaruhi realita. Contoh nyata, banyak banget. Muhammad Ali, petinju legendaris, selalu mengulang kalimat, I'm the greatest, I'm the greatest, I'm the greatest. Bahkan sebelum dia benar-benar jadi juara. Jadi pas udah mulai pertandingan, sebelum pertandingan, saat latihan, dia selalu yakin itu tuh. Apa yang terjadi? Bawah sadarnya percaya duluan, tubuhnya mengikuti. Jadi bawah sadarnya itu percaya duluan, tubuhnya ngikutin. Kayak di sepak bola itu Jose Mourinho selalu percaya kalau dia itu yang paling spesial, makanya dia julukin dirinya sendiri the special one. Jadi dia itu selalu percaya kalau dia itu pelatih spesial atau orang spesial gitu. Oprah Winfrey dari kecil penuh trauma, pernah dilecehkan, pernah diremehkan, tapi dia menanam program baru, saya layak sukses. Saya layak sukses. Hari ini dia salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Salah satu pembawa acara paling besar di dunia. Atau Elon Musk. Elon Musk itu berkali-kali gagal, tapi dia percaya saya bisa bikin roket kembali ke bumi. Orang-orang ketawa, tapi alam bawah sadarnya sudah terprogram kuat, dan sekarang kita lihat hasilnya. Dia bikin banyak proyek, kayak yang terakhir itu yang ke Mars dan segala macam. Apa kesamaan mereka? Mereka nggak cuma kerja keras, mereka cerdas dengan menulis ulang program bawah sadarnya. Sekarang, gimana caranya kita bisa menulis ulang alam bawah sadar kita? Ada beberapa cara sederhana. 1. Afirmasi positif. Ucapkan kalimat positif berulang-ulang. Misalnya, saya layak sukses, saya bisa bangkit. Ucapkan dengan emosi, karena emosi adalah bahasa bawah sadar ataupun bahasa alam bawah sadar lu. Jadi kayak, gue bisa sukses, gue yakin bisa, gue pasti bisa ngerjain skripsi gue pasti bisa kelarin semuanya.
ataupun gue pasti bisa sarjana, gue pasti bisa naik jabatan, gue pasti bisa presentasi hari ini. Jadi lu harus afirmasi positif terus tuh. Nomor 2, visualisasi. Visualisasi sebelum tidur, bayangkan hidup yang kalian inginkan. Lu mau sukses apa, lu mau beli apa, lu mau ngapain. Bayangkan detail wajah kalian tersenyum, rumah yang kalian tinggali, pekerjaan yang kalian cintai. Jadi lu bayangin tuh, lu pengen kerja apa di masa depan, lu pengen rumah yang kayak gimana, kayak gitu. Nomor 3, lingkungan. Hati-hati sama kata-kata yang sering kalian dengar. Orang di sekitar kalian juga ikut nulis program alam bawah sadar kalian. Jangan salah. Itu lingkungan itu ngaruh. Contoh kalau lingkungan kerja lu toksik, banyakan gibah aja daripada berkarya, ngomongin hal-hal positif tentang gimana caranya kita mencapai goals kerjaan ataupun target. Sibuknya ngejelekin sana, ngejelekin sini. Wah, itu sih mendingan tinggalin aja deh. Cari kerjaan baru atau kalau udah nggak bisa dihindarin ya mau gimana ya. Mendingan pura-pura budek. Jadi terus lo tulis jurnal malam. Tulis 3 hal positif sebelum tidur. Karena saat itu pintu ke bawah sadar kalian lebih terbuka. Karena lo sebelum tidur lo tulis, lo bayangin, jangan main HP mulu. Jadi HP-nya tuh hilangin ataupun jauhin, sinyalnya matiin, mode pesawat, lu tulis, lu bayangin. Jadi lu sebelum tidur juga tenang gitu. Dan lu bisa fokus untuk visualisasi atau nulis jurnal malam lu itu. Nah, yang terakhir nih yang udah sering gue lakuin udah belasan tahun lah atau puluhan tahun, itu latihan pernapasan. Rasakan seolah-olah sudah tercapai. Misalnya kalian ingin sukses presentasi, rasakan dulu deg-degan yang berubah jadi lega. Jadi lu bayangin, oh nanti gue presentasi begini, awal mula gue datang begini, terus akhirnya gue presentasi di depan bos atau dosen dan segala macam atasan begini begini begini, terus lu lega, bayanginnya udah selesai, lu berhasil dalam presentasi lu. Bayangkan orang-orang tepuk tangan dengan hasil presentasi lu. Nah itu tuh bisa tuh. Jadi lu pakai latihan pernapasan, tarik, tahan, buang pelan-pelan. Itu aja. Jadi lu lebih tenang. Itu lakuin terus, lakuin terus. Semua ini akan masuk ke alam bawah sadar lu, dilakukan berulang terus. Termasuk yang tadi kalau lu panik ataupun apa, coba aja kendaliin napas lu pelan-pelan. Tarik, tahan pelan-pelan, buang. Gitu. Terus latihan refleksi interaktif. Sekarang gue ajak kalian latihan singkat. Tarik nafas dalam tadi yang tadi gue bilang. Hembuskan pelan, pejamkan mata, lalu bayangkan diri kalian 5 tahun ke depan. Mau jadi apa, mau gimana, dan sesukses apa yang kalian impikan, jabatan ataupun pekerjaan. Jadi kayak tarik, tahan, buang. Nah, itu tuh kayak lu bayangin diri lu 5 tahun ke depan ataupun 1 tahun ke depan, pelan-pelan aja. Lihat wajah kalian tersenyum, lu lihat sambil ngeliat kaca tuh, tersenyum. Gue biasanya kalau baru bangun pagi tuh gue lihat diri gue di kaca. Gue bersyukur sebelum gue berangkat kerja, sebelum gue mulai aktivitas, bahkan sebelum gue minum tuh gue ngaca. Tandanya tuh gue masih dikasih nafas, dikasih kehidupan, gue bersyukur. Masih dikasih ya uh, tubuh yang lengkap gitu. Lihat kehidupan yang mau kalian jalanin, lebih bahagia, lebih sukses, lebih damai. Sekarang ulang dalam hati, saya layak bahagia, saya layak sukses, saya bisa bangkit. Nah, itu kayak gitu-gitu tuh lu harus yakinin. Jadi jangan pernah takut. Makanya gue termasuk orang yang bukan, ya mungkin orang kalau nggak kenal tuh ngeliat gue tuh songong. Cuman sebenarnya itu nggak songong, cuman karena gue yakin aja sama diri gue sendiri. Gitu. Ulangin 3 kali, rasakan seolah-olah itu benar. Ingat, itu bukan sekedar kata-kata, itu kode rahasia ke alam bawah sadar lu tuh. Gitu. Jadi lu jangan pernah ragu.
Jadi ibaratnya motivasi dari gua nih. Anak-anak muda, hidup kalian tidak ditentukan oleh masa lalu. Hidup kalian ditentukan oleh program bawah sadar yang kalian pilih hari ini. Pikiranmu adalah energi. Apa yang kamu pancarkan, itulah yang kamu tarik kembali. Kalau kamu isi bawah sadar dengan ketakutan, dunia akan kasih hal-hal yang bikin lo takut. Gitu. Tapi, kalau lu isi dengan keyakinan, dunia kasih jalan untuk mewujudkannya buat lo. Misal, mulai sekarang, jangan jadi korban program lama. Tulis ulang cerita lo. Bukan gue suruh ngelawan sama orang tua, guru, atau segala macam. Tapi lu harus tulis ulang cerita lo. Karena kamu tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa aja. Tapi untuk jadi luar biasa. Dengan versi lo sendiri. Tanpa harus lo ngelawan dengan ataupun berontak dengan sistem ataupun apapun itu. Tapi lo berhak buat nentuin arah dan tujuan lo, mengafirmasikan pikiran lo itu maunya kayak gimana. Kalau kalian merasa latihan tadi bikin hati kalian tenang, tulis di komentar apa yang kalian rasain. Siapa tahu pengalaman kalian bisa jadi inspirasi buat orang lain loh. Dan kalau video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman kalian karena bisa jadi mereka juga butuh ganti program alam bawah sadar. Subscribe channel ini karena perjalanan kita untuk mengenal diri sendiri baru saja dimulai. Gue temenin. Tenang aja. Ingat, kalian lebih kuat daripada yang kalian kira. Dan kekuatan itu sudah ada di dalam diri kalian sejak awal, bahkan sebelum lo dilahirin. Nanti gue bahas tentang blueprint manusia di video berikutnya. Tinggal kalian ingat dan kalian gunakan. Ulang-ulang video ini berkali-kali. Jadi jangan takut. Nih, ini buku kalian kalau mau boleh baca juga boleh nih. Gambarnya otak. Oke? Bye.